saya Muhammad Haris kembali lagi, mahasiswa dari kelas Psikologi 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat sebelumnya mengenai pemahaman etika dalam asesmen psikologi. Jadi pada makalah yang telah saya susun, saya membahas beberapa poin-poin penting. Saya bagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama ada apa saja batasan-batasan yang harus diperhatikan psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan asesmen psikologis, dan kemudian ada juga hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen, dan yang ketiga yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan klien. Langsung saja masuk pada pembahasan. Yang pertama ada batasan-batasan yang harus diperhatikan psikolog atau ilmuwan psikolog dalam melakukan asesmen psikologi. Sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu bahwa asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilakukan secara sistematis. Termasuk di dalam asesmen psikologi ada prosedur observasi, wawancara, kemudian pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian atau pemeriksaan psikologis. Dan berikut batasan-batasan yang harus diperhatikan seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologi. Dan yang pertama psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen, saran atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog yang sesuai dengan kompetensinya, termasuk kesaksian forensik yang memadai mengenai karakteristik psikologi seseorang hanya setelah psikolog yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kepada individu untuk membuktikan dugaan diagnosis yang ditegakkan. Dan yang ketiga, psikolog dalam membangun hubungan kerja wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau instansi organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengaduan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana instrumen atau alat asesmen. Dan yang keempat, yaitu bila usaha asesmen yang dilakukan psikolog dan atau ilmuwan psikologi dinilai tidak bermanfaat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tetap mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan tersebut. Jawaban tersebut mengacu pada Kode Etik Psikologi bab 11 asesmen, pasal 62 dasar asesmen. Dan yang selanjutnya pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan instrumen asesmen yang digunakan dalam proses asesmen, yaitu 1. Konstruksi tes, validasi dan reliabilitas. Berikut syarat agar instrumen asesmen dapat dinyatakan sudah valid dan reliabilitas, yaitu A. Psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen ditetapkan hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diujikan pada saat pengujian validitas dan reliabilitas. B. Jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji kevaliditasan dan reliabilitasannya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut serta interpretasinya. Dan C. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam mengembangkan instrumen dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini dan profesional untuk desain tes, standarisasi, validasi, penyimbangan, dan penggunaan. Dan yang kedua, administrasi dan kategori tes. Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Termasuk dalam proses asesmen psikologi adalah observasi, wawancara, dan pelaksanaan psikodiagnosa. Yang ketiga, kategori alat tes dalam psikodiagnosa. Istilah psikodiagnostik pertama kali digunakan oleh Herman Rorschach dalam buku terbitnya tahun 1921. Dahulu, psikodiagnostik lebih sering digunakan dalam bidang klinis. Psikodiagnostik dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk menetapkan kelainan-kelainan psikologis dengan tujuan untuk memberikan pertolongan atau pengobatan dengan lebih tepat. Terdapat kategori-kategori dalam pertolongan atau pengobatan psikodiagnostik, yaitu kategori A, tes yang bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. B, kategori B,
tes yang bersifat klinis tapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. Kategori C, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikolog seperti statistika, perbandingan individu, dan bimbingan konseling. Kategori D, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistika, perbedaan individu. Dan tes ini juga membutuhkan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar psikolog dengan pengalaman 1 tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut. Dan yang keempat, tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak mendasarkan keputusan asesmen, intervensi, atau saran dari data hasil tes yang sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Dalam kondisi relatif konstan, hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun, namun dalam kondisi atau keperluan khusus harus dilakukan pengetesan kembali. Dan yang kelima, asesmen yang dilakukan oleh yang tidak kompeten atau qualified. Asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi dan perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai untuk mencegah asesmen psikologi oleh pihak yang tidak kompeten. Hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan pada jawaban yang telah saya sampaikan tadi mengacu pada kode etik psikologi bab 11 asesmen pasal 63 penggunaan asesmen. Dan kemudian pada poin selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional. Sikap profesional psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi atau institusi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta berkewajiban untuk A. Mengutamakan dasar-dasar profesional, B. Memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya, C. Melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya, D. Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut. Dan E. Dalam hal pemakai layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Kemudian psikolog dan atau ilmuwan psikologis dapat mungkin menghindar dari hubungan majemuk apabila hubungan majemuk tersebut dipertimbangkan dapat merusak objektivitas, kompetensi atau efektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi, atau apabila beresiko terhadap eksploitasi atau kerugian pada orang atau pihak lain dalam hubungan profesional tersebut. Apabila ada hubungan majemuk yang diperkirakan akan merugikan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk mengatasi hal tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik orang yang terkait dan kepatuhan yang maksimal terhadap kode etik. Jawaban tersebut mengacu pada kode etik psikologi bab 4 hubungan antar manusia, pasal 13 sikap profesional, dan pasal 16 hubungan majemuk. Jadi kesimpulan yang didapat dari makalah yang telah saya buat ialah asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilakukan secara sistematis dalam melaksanakan asesmen. Terdapat batasan-batasan yang perlu diperhatikan seorang psikolog atau ilmuwan psikologi. Psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan. Sikap profesional psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi atau sebuah institusi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Psikolog dan atau ilmuwan psikologis dapat mungkin menghindar dari hubungan majemuk apabila hubungan majemuk tersebut dipertimbangkan dapat merusak objektivitas, kompetensi atau efektivitas dalam menjalankan fungsinya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai makalah yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.